Hey guys, welcome back to my channel podcast Online Seller Daily Life. Masih bersama dengan gue, Michael Kristiawan. Kali ini gue mau membahas tentang sebuah buku. Judulnya sih sebenarnya Hidupku Nggak Semulus Itu. Yang nulis psikolog namanya Jennifer. Nah ini bukunya lucu banget. Jadi ada gambarnya tuh tentang bebek gitu. Bebek kuning yang kita suka lihat ya di mana-mana ya. Bebek kuning. Nah terus tulisannya mengenai dan mengenal dan duck syndrome. Jadi sindrom bebek. Nah, gue mau ceritain apa sih sebenarnya sindrom bebek itu. Kalau kita kan suka lihat tuh bebek tuh kalau lagi berenang ya. Gue sih udah jarang sih karena tinggal di kota ya. Cuman bebek itu kalau berenang dia tuh dari atas kelihatannya tenang, kalem gitu. Dia nyantai, padahal di bawah kaki si bebek itu bener-bener gerak terus, dan ya bener-bener sibuk banget ngayuh dengan kenceng supaya di permukaan airnya itu dia tetap ngapung. Nah, sering banget kita juga kayak gitu, kelihatannya tenang nih di luar nih. Tapi sebenarnya hidupnya tuh nggak semulus itu. Nah ini pengen gue ceritain nih tentang Duck Syndrome di podcast episode ini. Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin. Oke, jadi sering nggak sih kalian itu ngerasa kalau sebenarnya kelihatannya tuh orang itu tenang aja, kayak hidupnya happy banget. Terus udah gitu dia kelihatannya nggak ada masalah. Terus juga apa yang dilihat berhasil, padahal kita tuh ngerasanya gue udah ngerjain A sampai Z, sampai ala 1 sampai Z2, gue semuanya udah dikerjain kalang kabut, tapi kenapa hidup gue nggak sebagus dia ya. Nah kadang-kadang dan sering juga sih kalau gue ya, ini gue langsung ceritain diri gue aja deh. Orang tuh ngelihat mungkin gue tiap hari jalan-jalan terus posting di Instagram tentang hari ini mau kemana. Jadi gue belakangan ini sering posting jalanan aja sama langit bagus gitu atau langit mendung juga nggak apa-apa. Gue posting, gue tulis hari ini cerah, kita jalan-jalan kemana nih, kayak gitu ya. Jadi setiap hari tuh orang lihatnya gue jalan-jalan mulu. Udah beberapa orang ya kalau ketemu gue dia bilang, gila gue ngeliatin Instagram lo tuh jalan-jalan mulu, tapi kan lo nggak tahu gue pergi ya kemana. Bisa aja gue pergi ke psikiater ya nggak? Atau bisa aja gue pergi ke psikolog, atau gue pergi ke kerja gitu, ke gudang atau kemana, meeting sama orang ya. Orang kan lihatnya gue pergi jalan-jalan ya. Cuman ya gitu, jadi kadang tuh orang nggak tahu ya. Mungkin di luar gue kelihatannya tenang, nyantai hidup, padahal gue sedang panik berusaha memenuhi tuntutan hidup. Lo tau nggak, kalau gue tuh setiap mau gajian gitu atau mau transfer customer gitu ya, kalau di nominalnya gede, gue tuh panik, gue tuh takut gitu kalau duitnya habis, kalau uangnya nggak cukup buat transfer mereka, padahal cukup aja. Itu sih yang gue rasa gue kewalahan. Jadi ya kalau lo orang lihat bye-bye aja dari luar, ya bener emang gue sengaja membuat postingan yang baik gitu ya, membuat postingan yang nggak nakutin lah. Soalnya ngapain gue posting kayak gambar serem kayak atau negatif vibes gitu, karena gue juga nggak suka kalau orang tuh posting yang negatif vibes gitu. Jadi contohnya apa ya, misalnya lagi sedih gitu gue posting sedih, atau lagi pusing gue malah ngomel-ngomel di sosmed. Enggak, gue nggak suka orang yang kayak gitu aja. Gue mute gitu Instagramnya, gue mute storynya orang teman-teman gue yang
yang kayak gitu, yang negatif, yang lagi down, lagi apa. Jadi karena gue nggak suka, jadi ya gue jangan posting itu. Jadi emang sengaja gue posting yang baik-baik aja kalau di Instagram. Ya ada soft selling dikit boleh lah, karena gue jualan kan. Jualan online, jadi gue suka soft selling aja, cerita-cerita tentang jualan gue. Terus gejalanya, kalau menurut Google ya, dia tuh kewalahan. Terus semuanya tuh ada di luar kontrol. Jadi ya emang gue juga ngerasa gitu. Semuanya ada di luar kontrol gue, karena gue nggak bisa ngontrol semuanya. Itu benar. Terus udah gitu kesulitan menenangkan pikiran gue, kayak kacau banget. Makanya gue 3 hari ini gue setiap siang tuh, gue lebih memilih daripada minum obat diabetes gue lebih milih untuk minum obat penenang gue, mood stabilizer. Terus juga ada antidepresan. Jadi gue lebih nyantai dan lebih tenang. Ini gue bisa bangun pagi loh hari ini. Gue kayak bisa bangun jam 7 gitu. Terus udah gitu ngurusin review. Kemarin tuh ada tim sosmed, jadi gue baru hire sosmed Jakarta buat ngurusin sosmed Tobaku sama Firmaca selama setahun. Jadi pikiran gue tuh kacau banget tiap malam. Makanya gue butuh minum obat, karena ya biar jadi tenang pikirannya. Gue suka bandingin diri juga sama orang lain. Jadi kelihatannya kalau di luar tuh baik-baik aja, tenang ya, nyantai. Padahal ya parah juga, gugup juga, suka susah tidur. Ditulis di sini di Google ya, di Halodoc websitenya tuh tulis ototnya tegang, mual, mulut kering. Nah ini gue tuh lagi kayak gitu tuh belakangan ini nih. Terus menerus khawatir, pikiran berlomba tuh apa ya, bener-bener kayak overthinking gitu. Nah mengatasinya itu kalau kata Google ya harus terapi. Ya gue juga sih, gue ngobrol sama psikolog, ada pengobatan juga. Jadi obat cemas, obat depresi ini mungkin lebih tepat gitu kata Halodoc ya websitenya. Ya harus ada pakai dokter ya, jangan sembarangan lu beli obat. Nanti yang datang polisi lagi. Nah ini bisa terjadi sidak sindrom itu gara-gara apa sih? Gara-gara tekanan media sosial bisa, karena belakangan juga gue suka ngeliatin medsos orang. Terus juga ada dari kondisi otak yang gak beres, bisa juga. Terus faktor psikologi, misalnya harga diri lu lagi rendah. Jadi ya lu kelihatannya sibuk mulu demi memperlihatkan ketenangan hidup gitu. Ya itulah yang terjadi ketika gue kelihatannya seperti baik-baik aja, padahal gak baik-baik aja. Ada juga orang-orang yang memang menyembunyikan keadaan hidupnya. Contohnya misalnya kayak dia lagi dilanda kemiskinan, atau lagi konflik keluarga gitu, masalah-masalah keluarga, atau juga lagi dapet nilai jelek di sekolah. Kelihatannya sih sebenarnya baik-baik aja, padahal ya dia mungkin lagi sibuk di dalam air supaya kelihatannya baik-baik aja. Kalau buat gua ya nggak apa-apa lu kasih tahu kalau lu tuh lagi nggak baik-baik aja, tapi ngomong ke orang yang tepat ya. Jangan ke semua orang lu kasih tahu gua lagi nggak baik-baik aja. Nggak bisa. Jadi malah lu makin di blaming lagi. Jadi ngomong ke orang yang tepat ya, kayak yang tadi psikolog, psikiater gitu. Mereka emang psikologi itu memang punya kapabilitas, kemampuan untuk membantu kita mengelola pikiran, membantu kita mengetahui apa yang perlu dilakukan gitu. Jadi ngobrol sama orang yang tepat, terus juga tahu kalau badan lu, hidup lu ini lagi
lagi nggak bye-bye aja, lagi perlu diperbaikin gitu. Jadi sebenarnya kondisi mental dark syndrome ini bisa sih diperbaiki dan berlangsungnya juga nggak lama-lama banget. Tapi bisa makin memburuk kalau yang nggak di treatment dengan baik ya. Banyak kondisi mental lainnya yang juga kalau nggak di treatment dengan baik dia bisa makin memburuk. Walaupun ada orang-orang yang percaya kalau ya nanti juga lu bakal baik lagi gitu. Buat gue sih lebih mending gue menggunakan obat ya supaya gue bisa beraktivitas normal seperti orang normal gitu, tanpa gue berlarut-larut dalam kesibukan yang gak penting atau dalam overthinking yang gak penting gitu deh. Itu yang mau gue ceritain tentang dark syndrome. Thank you banget buat yang setia banget dengerin podcast gue, Online Seller Daily Life. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Have a nice day. God bless you all. Bye bye.